Mohon, ada pertanyaan dari sebelah utara, sebelah selatan. Oh, Pak Salim. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya. Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kasus Raya? Pernah. Apa kasusnya? Dengar tapi enggak. Anak umur 4 tahun bernama Raya yang tinggal di daerah Bandung ya. Jawa Barat. Sukabumi mengalami infeksi cacingan. Nah, ngoten nggih? Iya. Leres. Sampai cacing itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga dari hidung pun bisa ditarik cacing itu. Iya. Bapak Ibu, kira-kira cacing itu masuk ke tubuh Raya melalui apa? Saluran pencernaan. Melalui makanan. Lingkungannya kenapa, Bu? Kotor. Lalu caranya cacing masuk ke tubuh manusia atau Raya itu bagaimana? Cacingnya masuk ke tubuh gitu. Di mana? Oke, telur. Oke. Telur cacingnya masuk melalui makanan atau makanan yang sudah terinfeksi oleh telur cacing atau tangan yang kotor tidak cuci tangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak Ibu pernah merasakan sakit lambung yang namanya asam lambung? Pernah. Rasanya bagaimana? Sakit ya? Dan asam lambung itu asam atau pahit atau kecut atau bagaimana? Yang namanya asam lambung ya kecut lah, Bu. Dan Bapak Ibu nyuwun sewu pernah mendengar kematian karena asam lambung? Sering deh, asam lambung naik ke pernafasan kemudian menyebabkan kematian gitu, karena paru-parunya terbakar. Nah, Bapak Ibu kalau dipikir telur cacing itu tadi itu kan masuk melalui mulut, kemudian pasti akan berakhir di mana dulu? Di mana dulu? Pasti kan akan di lambung dulu ya. Iya. Berarti kalau secara logika telur cacing tadi akan matang terkena asam lambung, begitu ya? Tapi kenapa ya Raya itu telur cacingnya bisa sampai menetas, kemudian dia berkembang biak di dalam tubuh manusia? Karena ada yang Ayo. pindah sih Bu, konferensi. Padahal telur yang kita ceplok aja langsung matang kalau kena asam lambung. Tapi telur cacing, kenapa dia bisa bertahan, kemudian dia bisa beranak pinak di dalam tubuh Raya? Ayo. Mengapa? Takdir ilahi. Takdir ilahi. Karena kehendak ilahi. Ada ilmiahnya Pak Luki. Iya, coba Bapak Ibu cari nanti literasinya. Banyak, tanya ChatGPT boleh, tanya Google boleh, tanya Mbak juga boleh, ya. Oke, kita meninggalkan kasus Raya. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan tadi terkait dengan pembelajaran mendalam?
kejadian sehari-hari yang memantik anak dengan kehidupan sehari-hari. Oke, coba Bu Sika. Dari pemaparan Bu Dian tadi itu salah satunya memantik anak untuk mengaplikasikannya pada berita-berita terkini itu. Baik, berikan aplaus buat Bu Sika. Terima kasih. Jawabannya. Bapak Ibu masih ingat prinsip pembelajaran mendalam? Masih. PBM. Oke, B-nya apa? Berkesadaran. Berkesadaran. Bermakna. Menggembirakan. Kemudian ada lagi pengalaman belajar mendalam. Yang pertama 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kira-kira pertanyaan yang saya pakai tadi itu masuk ke prinsip atau pengalaman? Prinsip yang sebelah mana? pengalaman. Kalau Pak Luki menjawab pengalaman, kalau Pak Anda menjawab prinsip. Pengalaman. Bisa nggak dipisahkan atau tidak terpisahkan? Oke, ketika saya menanyakan sesuatu yang sangat up to date dan anak-anak itu tahu kasusnya dan itu berkaitan langsung dengan kesehatan pribadinya masing-masing, kira-kira anak-anak akan tersadar nggak? Oh iya loh, ada masalah ini seperti ini. Kemudian anak-anak merasa curious nggak? Curious apa sih? Curious. Merasa penasaran nggak? Iya, penasaran. Bapak Ibu tadi saya tanyakan penasaran nggak? Penasaran. Oh iya ya, kenapa ya telur cacing yang kecil bisa sampai bertahan? Padahal paru-paru manusia pun terbakar. Kan seperti itu ya? Ya. Berkesadarannya dapat nggak? Dapat. Dapat. Mengaplikasikannya dapat nggak? Dapat. Kita bermakna dulu deh. Bermakna dapat nggak? Dapat. Dapat. Kemudian apa lagi M-nya? Menggembirakan. Menggembirakan itu bisa didapat dari kegiatan lain ya. Ya, kita tinggalkan yang menggembirakan. Kemudian pengalaman belajarnya. Memahami. Memahami apa? Kalau Siklus hidup cacing pita ya, karena setelah itu nanti anak akan mencari tahu bagaimana sih proses hidupnya seekor cacing pita itu dari telur. Apakah telur itu sangat istimewa sampai dia bisa bertahan di suhu yang sangat ekstrim? Jadi telurnya itu punya apa saja supaya telur itu bisa bertahan lama dan bertahan hidup sampai dia menetas. Itu. Nah, setelah menetas nanti berkembang biaknya bagaimana? Kan di dalam perut. Kan nggak di dalam tanah, tapi di dalam perut. Apakah juga masih bertelur atau membelah diri atau bagaimana? Kan seperti itu. Kemudian mengaplikasikannya bagaimana? Kira-kira? pencegahan. Setelah anak tahu, memahami, bermakna, oh ya saya butuh untuk menjaga kebersihan. Kemudian kita pantik lagi, gimana ya caranya supaya kita tidak terkena cacing pita. Menjaga kebersihan itu caranya bagaimana? Cuci tangan sebelum Cuci tangan, kemudian buang sampah. mandi, buang sampah dan sebagainya, sampai pada akhirnya anak akan membuat sebuah komitmen. Komitmen Bapak Ibu, komitmen yang tanggung jawab pribadi ya, komitmen itu tanggung jawab terhadap pribadinya sendiri. Oh saya berarti harus ini, harus itu, harus begini, harus begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin ini adalah sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kalau sudah kita
artinya anak itu punya satu profil tidak yang tercapai dari pembelajaran tadi. Profil yang mana? Ada 8 profil, dimensi profil lulusan. Kesehatan. Adakah yang lain? Kemandirian. Ada lagi? Komunikasi. Bernalar kritis, ya. Nah, begitu saja contohnya untuk pembelajaran mendalam kali ini. Bapak Ibu untuk tugas selanjutnya, Bapak Ibu silakan berkumpul antar mapel. Jadi buatlah MGMP dalam satu sekolah ini. Kan satu mapel ada minimal 3 guru ya. Ya. Silakan buat PP. Apa PP? Bukan yang lain itu. Peraturan PP itu apa, Pak? Iya, perencanaan pembelajaran. Kalau menterinya Pak Nadiem itu RPP, modul dan RPP. Sekarang PP, pulang pergi katanya sini. Oke, silakan buat beberapa PP yang ada di semester 1 ini, kemudian nanti dikirimkan ke Pak Amin, nonton di? Ya, di Google Drive Pak Amin. Berapa PP-nya? Satu elemen itu berapa? Oh ya, Bapak Ibu alhamdulillah dapat keringanan. Bapak Ibu harus membuat satu saja CP. Dari satu CP ya. Satu CP dibuat satu PP. Dari awal sampai akhir. Awal sampai akhir itu isinya apa sih? Ya mulai dari identitas sampai asesmen sumatifnya. Refleksinya juga masuk dong. Ya, refleksi kan masuk ke pengalaman belajar. Oke. Begitu dulu dari saya, semoga bisa membantu. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan kembali, silakan kontak saya pada nomor di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada